I was prepared and I was ready. I've been ready for 6 years. But McFadden was a no-show and the gruesome news broke. It was terrible. Especially when it's something that could have been prevented and it never should have happened. Katanya, seorang anak tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi ayahnya. Tetapi, seorang ibu tentu bisa memilih laki-laki mana yang akan menjadi ayah dari anak-anaknya. Dalam kasus yang akan kita bahas ini, pilihan itu akan membuat perbedaan besar. Jesse McFadden, seorang pelaku kejahatan berat dengan sejarah panjang kasus kriminal, diberi kesempatan untuk menjadi figur ayah bagi 3 remaja. Namun pada hari ketika seharusnya dia menghadiri persidangan, dia justru menghilang. Sebagai gantinya, polisi menemukan 7 mayat di rumahnya. Semuanya tewas akibat luka tembak di kepala dan 2 diantaranya mengalami tindakan yang tidak manusiawi. Pertanyaan besar yang muncul adalah, bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Kalian akan menentukannya sendiri pada akhir video ini. Bersiaplah karena ini adalah kasus yang tidak akan mudah untuk dilupakan. Tapi sebelum itu, kenalin gua Awan dan selamat datang di MKS Story. Semua ini terjadi pada tahun 2023 di Henrietta, Oklahoma, Amerika. Kisah ini berawal dari Holly McFadden, seorang ibu berusia 35 tahun yang memiliki 3 anak remaja. Ia memiliki 2 putri, yang pertama ada Tiffany Guest yang baru berusia 13 tahun dan Riley Allen 17 tahun serta seorang putra Michael Mayo yang berusia 15 tahun. Ketiga anak tersebut memiliki ayah biologis yang berbeda, namun mereka semua memanggil ayah dari Tiffany dengan panggilan Joe sebagai ayah mereka. Joe bukan hanya sosok biasa dalam hidup mereka, dia adalah pilar utama keluarga. Dia dan Holly telah menikah selama 13 tahun sebelum akhirnya bercerai, namun meski pernikahan mereka berakhir, cintanya kepada anak-anak tersebut tak pernah berubah. Ia memperlakukan mereka seperti anak kandungnya sendiri, bahkan memiliki niat untuk mengadopsi Michael dan Riley. Namun semua itu berubah drastis pada 26 Mei 2022. Pada tanggal itu, Holly menikah lagi dengan seorang pria bernama Jesse McFadden. Inilah titik di mana kisah mereka berubah menjadi kelam dan penuh tragedi. Dari luar, kehidupan mereka tampak seperti kisah keluarga bahagia, pernikahan yang harmonis dan keluarga yang rukun. Namun, tak ada yang siap menghadapi kenyataan mengerikan yang akan terungkap hanya setahun setelah pernikahan itu. Tidak diketahui secara pasti apakah Holly sudah mengetahui masa lalu Jesse sebelum menikah. Yang jelas, dia baru mengetahui sejarah kelam Jesse beberapa bulan sebelum tragedi ini terjadi. Jesse McFadden lahir di Kansas dan putus sekolah di usia muda. Ia pertama kali berurusan dengan hukum karena kepemilikan minuman keras di bawah umur pada tahun 2002. Tak lama kemudian ia terlibat dalam kasus pencurian lebih dari $80.000 dari kakeknya dan mengaku bersalah atas kejahatan tersebut. Tahun berikutnya dia kembali ditangkap karena mengemudi dengan SIM yang ditangguhkan. Namun, kejahatan terbesarnya terjadi di tahun yang sama, ketika ia didakwa atas serangan terhadap seorang gadis berusia 17 tahun dengan senjata tajam. Kejahatan ini bermotif sangat keji dan dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Saat menjalani hukuman, Jesse kembali berulah. Pada tahun 2013, seorang wanita melaporkan bahwa ia menerima pesan tidak pantas dari Jesse selama 3 bulan berturut-turut. Lalu pada tahun 2016, Jesse kembali tertangkap dengan telepon selundupan di penjara. Saat diperiksa, telepon itu berisi percakapan eksplisit, video dan foto yang melibatkan seorang gadis berusia 16 tahun bernama Kathleen. Kakek Kathleen lah yang melaporkan interaksi tersebut kepada petugas. Meskipun memiliki catatan kejahatan yang berat, Jesse tetap mendapat evaluasi luar biasa dalam program rehabilitasi penjara yang awalnya membuatnya memenuhi syarat untuk pembebasan lebih awal. Namun, insiden penyelundupan ponselnya seharusnya menghentikan kemungkinan tersebut. Anehnya, dia tetap dibebaskan lebih awal pada Oktober 2020. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang dengan rekam jejak seperti ini bisa dibebaskan? Mengapa dia tidak ditahan sampai persidangannya selesai? Terutama ketika dia kembali tertangkap melakukan pelanggaran yang sama. Setelah dibebaskan, Jesse seharusnya melapor ke kantor sheriff setiap 90 hari. Namun, dia mengabaikan kewajiban ini. Biasanya, seseorang dengan masa lalunya tidak diizinkan berada di sekitar tempat berkumpulnya anak-anak seperti sekolah atau acara olahraga, tetapi dia tampaknya tidak peduli.
Masih ingat dengan kasus Jesse di tahun 2016 saat dia masih di dalam penjara? Ketika dia dituduh melakukan kejahatan setelah berinteraksi secara tidak pantas dengan Caitlyn melalui telepon, kasus itu ternyata sempat tertunda selama bertahun-tahun, memungkinkan Jesse untuk menikah dan berperan sebagai ayah tiri bagi anak-anak Holly. Nah, baru pada 1 Mei 2023, kasus tak senonoh yang dilakukan Jesse pada gadis berusia 16 tahun itu pun akhirnya disidangkan. Namun, Jesse tak pernah muncul. Dan yang terjadi setelahnya adalah tragedi yang mengguncang seluruh komunitas. Rencananya Jesse akan berargumen di pengadilan bahwa dia hanya berkomunikasi dengan seorang teman berusia 20 tahun lewat perantara gadis berusia 16 tahun itu, bukan dengan gadis tersebut secara langsung. Awalnya Joe dan Holly memiliki aturan ketat bahwa siapapun yang berada di sekitar anak-anak mereka harus lulus pemeriksaan latar belakang. Holly meyakinkan mantan suaminya itu, Joe, bahwa calon suaminya, yakni Jesse, bersih. Yang menjadi misteri adalah apakah Holly tidak menyadari perilaku yang mencurigakan dari Jesse atau ia memang memilih untuk mengabaikannya karena sudah dibutakan cinta. Apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi tanda tanya. Sementara itu, ketika mereka menunggu persidangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023, peristiwa tragis terjadi 1 pekan sebelumnya, yakni di akhir pekan terakhir di bulan April 2023. Ivy Webster dan Brittany Brewer diundang untuk menghabiskan waktu di rumah Tiffany, tempat Jesse McFadden juga berada. Akhir pekan itu seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan bagi para remaja. Hari itu Ivy terus memberi kabar kepada ibunya, Ashley Webster, melalui Snapchat sepanjang malam. Namun keesokan paginya, sesuatu terasa tidak beres. Ashley Webster dan orang tua Brittany menerima pesan teks dari putri mereka yang mengatakan bahwa mereka sedang menuju ke properti keluarga McFadden di McAllister. Pada hari Senin, situasi semakin mengkhawatirkan. Brittany, Ivy, Tiffany, Michael, atau Riley tidak muncul di bus sekolah pagi itu yang biasanya melewati rumah mereka. Khawatir dengan keadaan anak-anak, para orang tua segera melaporkan mereka sebagai orang hilang kepada pihak berwenang. Di saat yang sama, Jesse McFadden seharusnya hadir di pengadilan untuk persidangannya, tetapi dia tidak muncul. Petugas berdiri di luar propertinya menunggu surat perintah untuk masuk. Ketika mereka akhirnya mendapatkan perintah, mereka tidak pernah membayangkan untuk menemukan sesuatu yang begitu mengerikan. Di dalam properti Jesse McFadden, 7 jasad ditemukan. Kejutan awal datang ketika para petugas mendapati Jesse di antara korban yang tewas, tetapi itu baru permulaan. Saat petugas mulai mengidentifikasi para korban, kenyataan tragis pun terungkap. 6 korban lainnya adalah istri Jesse, Holly, ketiga anaknya Tiffany, Michael, dan Riley, serta 2 teman mereka, Ivy dan Brittany. Holly McFadden suffered 3 gunshot wounds to the head, and Jesse McFadden appears to have shot himself. Ketujuh korban mengalami luka tembak fatal di kepala dengan pistol 9 mm. Detail mengerikan ini menunjukkan betapa kejamnya kejadian tersebut. Holly McFadden ditemukan dengan 3 luka tembak di kepalanya, sementara Jesse tampaknya mengakhiri hidupnya sendiri. Jasad para korban ditemukan di 2 lokasi terpisah di properti tersebut. Ivy, Brittany, dan Riley ditemukan sekitar 6 km dari rumah, sementara 4 korban lainnya ditemukan di daerah hutan lebat. Pemisahan lokasi ini menimbulkan dugaan bahwa para korban mungkin telah dibawa ke tempat yang berbeda setelah kejadian atau mencoba melarikan diri sebelum akhirnya ditemukan oleh pelaku. Tidak butuh waktu lama bagi penyelidik untuk mengungkap kebenaran tragis. Jesse pertama kali menargetkan istrinya, anak-anaknya, dan teman-teman mereka sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Motif di balik tindakan mengerikan ini masih menjadi misteri, tetapi ada petunjuk yang mengarah pada kemungkinan bahwa dia ingin mencegah rahasia kelamnya terbongkar menjelang persidangannya. Malam sebelum kejadian, pesan teks yang dikirim oleh Jesse mengungkapkan betapa terganggunya pikirannya. Caitlyn, korban sebelumnya dalam kasusnya, membagikan bahwa dia menerima pesan-pesan yang meresahkan dari Jesse pada malam sebelum persidangan. Saat dia sedang bersiap untuk menghadiri pengadilan di Oklahoma, dia melihat ada permintaan pesan di Facebook dari Jesse McFadden sekitar pukul 8 malam. Pesan ini memberikan gambaran bahwa Jesse mungkin telah merencanakan sesuatu yang tidak terduga sebelum persidangan dimulai. Dalam pesan-pesan itu, Jesse tampaknya menyalahkan Caitlyn karena tidak mencabut tuntutan terhadapnya. Dia mengekspresikan rasa frustrasi bahwa hidupnya berantakan karena hal itu.
Jesse menulis, "Saya melakukan persis apa yang saya janjikan akan saya lakukan ketika saya keluar. Saya mendapat pekerjaan pemasaran, menghasilkan banyak uang, dan maju. Saya sudah di sini 2 tahun sekarang membangun kehidupan yang hebat seperti yang saya janjikan dengan Anda. Ini semua karena Anda terus melanjutkan ini." Dalam pesan lain, dia menambahkan, "Sekarang semuanya hilang. Saya sudah bilang saya tidak akan kembali." Pesan-pesan ini mengungkapkan seorang pria yang putus asa untuk menghindari kembali ke penjara dan marah karena rahasianya akan terungkap. Awalnya, Caitlin berasumsi bahwa Jesse mungkin menyalahkannya atas beberapa kemunduran pribadi, mungkin kehilangan pekerjaan. Pesan itu juga mengisyaratkan bahwa Jesse tidak lagi peduli dengan ketentuan jaminannya, karena menghubungi Caitlin merupakan pelanggaran aturan yang jelas. Tidak ingin terlibat, Caitlin memilih untuk mengabaikan pesan tersebut. Sebagai tindakan pencegahan, dia mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke Edwards, jaksa wilayah McAllister County. Keesokan paginya, Caitlin menerima telepon dari jaksa penuntut dengan kabar yang mengejutkan. Persidangan Jesse ditunda lagi karena pengacaranya meminta lebih banyak waktu dengan alasan ada masalah dengan telepon Jesse. Hanya setengah jam kemudian, Caitlin mendapat panggilan darurat lain dari jaksa. Dia diberitahu bahwa ada laporan orang hilang yang melibatkan Jesse, Brittany Brewer, dan Ivy Webster. Menyadari betapa genting situasinya, Caitlin segera mengemasi tasnya dan menyewa tempat tinggal sementara yang berjarak 45 menit, berpikir bahwa Jesse mungkin akan mencarinya. Sementara itu, Crystal Smith, salah satu korban Jesse sebelumnya, juga berbicara tentang pengalaman traumatisnya dan kesedihannya setelah mengetahui tragedi ini. Dia pernah memohon kepada jaksa wilayah agar Jesse tidak dibebaskan karena khawatir dia akan menyakiti orang lain. Crystal berbagi bahwa terakhir kali dia mendengar tentang Jesse adalah saat dia berusia 17 tahun. Dia diberitahu bahwa Jesse menyesali tindakannya, tetapi meskipun dia berusaha melupakan masa lalunya, berita tentang tragedi ini membangkitkan kembali luka lama. Dalam wawancaranya, Crystal mengungkapkan ketakutannya saat mengalami kejadian mengerikan di usia 16 tahun. Dia berada di sebuah pesta di McAllister dan meninggalkan kendaraannya di belakang. Jesse tiba-tiba muncul di rumahnya mengklaim bahwa dia butuh tempat tinggal. Meskipun Crystal mencoba mengusirnya, Jesse tetap memaksa masuk dan melakukan tindakan kejam terhadapnya. Pada hari-hari setelah penemuan para korban, Caitlin diliputi berbagai emosi, rasa bersalah, marah, frustrasi, dan kesedihan yang mendalam. "Aku merasa sangat buruk, seperti aku bahkan bukan manusia," katanya. Caitlin telah menunggu selama 6 tahun untuk persidangan ini, tetapi kemudian semuanya berubah drastis. I was prepared and I was ready. I've been ready for 6 years. But McFadden was a no-show, and the gruesome news broke. It was terrible. Especially when it's something that could have been prevented and it never should have happened. Ketika berita tragis ini mencuat, keluarga Ivy dan Brittany terkejut mengetahui masa lalu Jesse. Mereka sama sekali tidak tahu tentang sejarah kriminalnya dan mengira akhir pekan di rumahnya hanyalah acara biasa. Nathan Brewer, ayah Brittany, awalnya menggambarkan Jesse sebagai pria yang baik. Sementara itu, Ashley Webster, ibu Ivy, mengatakan bahwa keluarganya berteman dengan keluarga Jesse sejak akhir 2020 dan dia tidak menyadari latar belakang Jesse. Dia juga menyebutkan bahwa Tiffany dan Ivy adalah sahabat dekat dan Tiffany sudah dianggap seperti anak sendiri oleh keluarganya. Janet Mayo, ibu Holly, juga mengungkapkan keterkejutannya. Dia mengatakan bahwa putrinya tertipu oleh pesona Jesse. Janet menyadari bahwa Jesse mengontrol banyak aspek kehidupan Holly, mulai dari menentukan kemana dia bisa pergi, siapa yang bisa dia temui, hingga melacak ponsel anak-anaknya saat mereka keluar. Jesse selalu bersikap tertutup dan pendiam saat berada di sekitar Janet dan suaminya yang membuat mereka curiga. Beberapa bulan sebelum tragedi terjadi, suami Janet yang tengah meneliti latar belakang seorang rekan kerja secara tidak sengaja menemukan catatan kriminal Jesse yang akhirnya mengungkap kebenaran yang mengejutkan mereka. Janet dan suaminya mengonfrontasi Holly tentang apa yang mereka temukan dan Holly akhirnya meminta penjelasan dari Jesse. Dengan pikirannya yang licik, Jesse dilaporkan menyewa seseorang untuk meyakinkan Holly bahwa masalah hukumnya sebelumnya hanyalah kesalahpahaman dan bahwa dia tidak pernah menyakiti siapapun pada tahun 2003. Meskipun demikian, pernyataan Holly bahwa Jesse telah lulus pemeriksaan latar belakang menimbulkan kekhawatiran yang signifikan.
Saya mungkin anggota keluarga yang paling vokal tentang Jesse dan catatan kriminalnya. Saya terus mengatakan untuk menyelidiki lebih jauh. Tetapi setiap kali kami mencoba mendekati situasi ini, dia selalu berhasil menghindar. Holly dihukum, dibungkam, dan terus-menerus berhati-hati agar tetap bisa berbicara dengan anak-anaknya. Dia harus menjaga keseimbangan jika ingin tetap mengawasi cucu-cucunya dan berhubungan dengan putrinya, ujar Janet. Like I was probably the most outspoken family member about Jesse being a registered sex offender. And I would say, do this, Jan, say this. And anytime we tried to approach the situation, she was punished. She was shut down. She was constantly on eggshells. She wouldn't be able to talk to her children. So she had to keep a balance. She had to accept things if she wanted to keep an eye on the grandkids and talk to her daughter. Beberapa hari setelah insiden tragis itu, keluarga korban diizinkan mengunjungi rumah tempat orang-orang tercinta menghabiskan hari-hari terakhir mereka. Apa yang mereka temukan sangat mengejutkan. Beberapa tempat tidur dilengkapi dengan alat penahan dan rantai yang terkunci. Di dapur, terdapat sebuah meja dengan rantai dan kunci yang melekat padanya. Rumah itu penuh dengan barang-barang yang mencurigakan, termasuk peralatan yang tidak pantas, perlengkapan mencurigakan, serta buku-buku yang berkaitan dengan praktik spiritual tertentu. Selain itu, ditemukan juga benda-benda yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan zat. Para penyelidik mengumpulkan banyak bukti dari tempat kejadian, termasuk komputer, ponsel, spray yang kotor, dan berbagai barang lain yang mencurigakan. Salah satu keluarga korban bahkan menemukan ponsel putri mereka bersama dengan beberapa perangkat lain, termasuk komputer dan 2 laptop. Mereka juga menemukan tisu basah yang bernoda, 5 ponsel lainnya, serta lebih banyak barang mencurigakan yang disembunyikan di dalam lemari. Dalam 2 minggu, petugas telah mengumpulkan setidaknya 2 hard drive, 9 ponsel, serta berbagai bukti tambahan dari kendaraan McFadden. Tanda terima pembelian untuk unit penyimpanan atas nama istrinya juga telah ditemukan dan diperiksa. Phones, laptops, sex and bondage devices. In 2 weeks, officials have collected at least 2 hard drives, 9 cell phones, palm and fingerprints from McFadden's truck, and various purchase receipts. The storage unit under McFadden's wife's name has also been searched. Yang lebih mengerikan, sebuah buku catatan terungkap berisi daftar nama, termasuk 6 orang yang diyakini menjadi korban Jesse. Melihat semua yang ditemukan di rumah itu, banyak orang bertanya-tanya, apakah Holly mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Kondisi rumah tersebut memberikan tanda-tanda bahwa sesuatu yang mengerikan telah berlangsung dalam waktu lama. Lebih mengerikan lagi, buku catatan itu menunjukkan bahwa semua ini bisa saja telah direncanakan jauh sebelumnya. Dalam sebuah wawancara yang penuh emosi, orang tua Ivy berbagi keyakinan mereka bahwa Jesse mungkin telah menyamar sebagai putri mereka dalam sebuah pesan teks yang mereka terima pada hari Minggu setelah tragedi terjadi. Ibu Ivy, Ashley, mengatakan bahwa dia sempat bertukar pesan dengan Ivy pada Sabtu larut malam, tetapi pesan yang diterimanya keesokan paginya terasa janggal. Pesan itu menyebutkan bahwa Ivy akan pergi ke Malister dan akan pulang nanti. Namun kini mereka percaya bahwa pesan itu sebenarnya dikirim oleh Jesse dan Ivy mungkin sudah tiada saat pesan itu dikirim. Ashley menggambarkan Ivy sebagai anak yang luar biasa, penyayang binatang, dan gemar bermain softball. Ivy dikenal karena hatinya yang besar dan kepeduliannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun yang terpenting, Ivy adalah sahabat Ashley. Ia selalu berhati-hati dalam bertukar pesan dan tidak pernah lupa mengungkapkan rasa sayangnya. Saat Ivy mengirim pesan yang menyebutkan akan pergi berenang di Malister, pilihan kata-katanya terasa berbeda dari biasanya. Namun saat itu, Ashley menepis perasaan anehnya, mengira Ivy hanya sedang terburu-buru. Orang tua Ivy juga menyebutkan bahwa mereka menganggap Jesse agak tidak modis. Tetapi karena teman-teman Ivy sering berkumpul di rumahnya, mereka merasa aman baginya untuk pergi ke sana juga. Selain itu, Tiffany sering mengunjungi rumah mereka, bahkan menginap di akhir pekan, dan mereka tidak pernah melihat sesuatu yang aneh selama waktu-waktu itu. Jesse berhasil membuat banyak orang percaya bahwa dia adalah pria yang baik, suami yang penyayang, dan sosok ayah yang perhatian. Ayah Britney, Nathan, menahan tangis saat berbicara tentang putrinya yang ramah dan memiliki impian menjadi guru atau dokter hewan. Britney juga terpilih sebagai Miss July dalam kontes kecantikan lokal yang merupakan bagian dari ajang Miss Nasional di Tulsa. Baik dia maupun keluarganya sangat gembira dengan pencapaiannya. Nathan sangat sedih karena putrinya tidak akan bisa merasakan pengalaman tersebut ataupun mencapai impian lainnya.
Janet, yang secara tragis kehilangan 4 anggota keluarganya, berbicara tentang putri dan cucu-cucunya. Dia menggambarkan Holly sebagai ibu yang luar biasa, sangat protektif, dan mencintai anak-anaknya lebih dari apapun. Sedangkan untuk Jessie, Janet meyakini bahwa tindakannya menuntut lebih dari sekadar akhir yang cepat. Dia harus menghadapi konsekuensi yang setimpal atas perbuatannya. Bahkan mereka yang pernah mengenalnya di penjara juga mengungkapkan kesaksian tentang perilakunya yang mencurigakan. James Fleming, seorang narapidana yang pernah berbagi sel dengan Jesse McFadden di Pusat Pemasyarakatan Joseph Harp pada tahun 2015, menggambarkan Jesse sebagai pribadi yang aneh dan seringkali membuat percakapan menjadi tidak nyaman. Fleming mengungkapkan bahwa setelah mengetahui latar belakang Jesse, persepsinya langsung berubah drastis. For about 16 months, maybe a little bit longer than that. While James Fleming was serving time for burglary, he met Jesse McFadden, who we've told you police say killed 5 children, his wife, and himself. His weird sexual predatorness just like came out of him. Like everything that we talked about it always led to like a sexual comment or innuendo. Banyak orang kini mempertanyakan bagaimana seseorang seperti Jesse McFadden bisa menghindari pengawasan meskipun masa lalunya penuh dengan tanda-tanda bahaya. Mengapa peringatan-peringatan itu diabaikan? Dan bagaimana sistem bisa gagal melindungi banyak nyawa yang tak bersalah? Meskipun Jesse McFadden sempat mencoba mengubah citranya dengan menikahi Holly dan memainkan peran sebagai ayah yang baik, barang-barang mencurigakan yang ditemukan di rumah mereka menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada dugaan bahwa Holly mungkin telah dimanipulasi untuk berpikir semua itu adalah hal yang wajar. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati. Saat bertemu orang baru, ingatlah bahwa tidak semua orang bisa dinilai hanya dari penampilan luarnya. Kita tidak pernah tahu rahasia apa yang mungkin mereka sembunyikan. Dunia ini luas dan penuh kemungkinan, jadi tetaplah waspada. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tonton kisah kriminal lainnya di channel ini. Gua Awan, terima kasih telah menonton guys, jaga diri dan sampai jumpa di video berikutnya.